Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janeldi Sobo dengan stambuk 2009-20-237 kelas Tambang A. Ya, saya di sini untuk menjawab pertanyaan soal UTS metalurgi umum. Ya, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apakah perbedaan proses smelting dan melting? Ya, seperti yang kita ketahui, smelting adalah sebuah proses metalurgi ekstraksi untuk mengambil logam dari bijinya dengan memanaskan biji logam melebihi titik leburnya. Biji yang merupakan senyawa oksida dan sulfida dipanaskan pada tanur dengan suhu yang tinggi. Pada proses ini ditambahkan zat pereduksi yang akan mereduksi oksida dan sulfida logam menjadi logam murni. Ya, contohnya ini seperti batu bara. Pengotor dihilangkan dengan menambahkan flux yang akan mengikat pengotor terhadap proses yang melibatkan bahan kimia dan panas untuk melelehkan biji dan mengubahnya menjadi logam murni. Peleburan dilakukan untuk logam dasar seperti besi, tembaga, perak, dan emas. Ya, melting sendiri adalah proses mengubah atau pengubahan keadaan suatu zat dari bentuk padat menjadi cair. Proses ini adalah proses sederhana untuk memanaskan zat ke titik lelehnya, di mana zat tersebut mulai mencair. Banyak zat diletakkan di bawah tekanan besar untuk mencairkannya, dan juga kombinasi panas dan tekanan yang digunakan. Dengan kombinasi panas dan tekanan, suatu zat dapat juga dicairkan pada suhu yang lebih rendah. Melting umumnya dilakukan untuk membentuk suatu zat atau elemen ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat digunakan dengan berbagai cara. Ya, kita berpindah ke soal nomor 2. Pertanyaannya yakni, apakah perbedaan dari besi, baja, dan stainless steel? Ya, besi itu adalah logam berwarna putih, perak. Saya ulangi. Besi itu adalah logam berwarna putih perak, bisa dipoles di tempat dilekukan meski keras dan memiliki sifat magnetik. Sedangkan baja adalah logam paduan logam besi yang memiliki fungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen lainnya. Adapun stainless steel ini yaitu baja tahan karat yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi. Perbedaannya yaitu pada besi dan baja memiliki perbedaan secara jelas pada jumlah karbon yang dikandungnya. Sedangkan perbedaan stainless steel dengan logam lainnya dengan dari dua contoh logam di atas, yaitu stainless tahan karat sehingga bisa digunakan pada peralatan dapur, sedangkan baja pada peralatan keras. Kita beranjak ke soal nomor 3. Ya, jelaskan perbedaan pengolahan ferronikel dengan pirometalurgi dan hidrometalurgi. Ya, yang pertama ini pirometalurgi merupakan sebuah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi menggunakan energi panas. Sedangkan hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dengan menggunakan teknik pemberian reagen pelarut yang dilakukan dengan temperatur yang relatif rendah. Dengan proses pemisahan logam yang menggunakan energi panas, pirometalurgi menghasilkan beberapa produk seperti nickel matte, NPI, dan ferronikel. Pada rencana industri hilirisasi nikel di Indonesia, proses ini bahkan menghasilkan aneka produk stainless steel. Untuk hidrometalurgi sendiri, proses ini melahirkan beberapa produk seperti MHP atau Mixed Hydroxide Precipitation dan NiOH yakni nikel hidroksida. Sedangkan produk mutakhir yang dilahirkan pada proses ini adalah campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Menurut data Kementerian ESDM, dalam peluang investasi nikel Indonesia,
proses pirometalurgi memiliki kapasitas input smelter sebanyak 95,5 juta ton per tahun. Lalu untuk hidrometalurgi berkapasitas sebesar 24 juta ton per tahun. Jika dilihat dari umur cadangan, jika menggunakan teknologi pirometalurgi, umur cadangan dari nikel diperkirakan akan mampu berproduksi hingga 20 tahun ke depan atau sekitar tahun 2047 jika dihitung dari sekarang. Nah, sedangkan jika perusahaan mengadopsi teknologi hidrometalurgi, umur cadangan nikel akan lebih panjang, yakni 73 tahun atau sekitar sampai tahun 2093 jika dihitung dari sekarang. Kita beranjak ke nomor 4, soalnya yakni jelaskan perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama. Contohnya ini adalah hidrogen klorida atau HCl. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara logam, di mana ikatan ini memisahkan sifat khas, yaitu sebagai konduktor yang baik, dapat ditempa dan dapat ditarik. Namun, ikatan logam tidak dapat dibentuk menjadi larutan sehingga tidak tergolong sebagai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen yakni pada jenis unsur pembentuk, proses pembentuknya dan sifat karakteristik senyawa yang dihasilkan. Ya, logam bersifat padat logam bersifat pada temperatur dan tekanan standar dengan pengecualian unsur merkuri dan gallium yang keduanya berupa cairan. Sifat-sifat logam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Yang kedua, berkilau dan memantulkan cahaya. Yang ketiga, dapat ditempa. Yang keempat, memiliki variasi kekuatan mekanik. Ya, kita beranjak ke pertanyaan kelima, yakni jelaskan perbedaan deformasi plastis dan deformasi elastis. Ya, kita mulai dari deformasi elastis. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran yang semula. Ya, deformasi plastis. Ya, deformasi plastis ini adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun beban yang bekerja ditiadakan atau dihilangkan. Terima kasih dari saya, sekian dan terima kasih.